Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kampanye kami yang berjudul Budaya Bermedia Digital, Bijak, Etis, dan Produktif. Di era sekarang, hampir semua orang menggunakan media digital setiap harinya, seperti WhatsApp, Instagram, lalu TikTok, hingga ke YouTube. Tetapi, sudahkah kita menggunakannya dengan cara yang benar? Budaya media digital adalah cara dan kebiasaan kita dalam menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Tetapi soal karakter dan sikap kita sebagai pengguna. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 4 pilar utama budaya bermedia digital yang perlu kita pahami dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di video ini, rekan-rekan saya akan menjelaskan keempat pilar tersebut satu persatu. Pilar pertama adalah kecakapan digital, yaitu kemampuan kita dalam menggunakan perangkat dan platform digital secara efektif. Ini mencakup kemampuan membaca, memahami, dan mengevaluasi informasi yang kita temukan di internet. Bukan hanya sekedar bisa mengoperasikan HP ataupun laptop. Contoh sederhananya, ketika kita menerima berita atau informasi, kita bertanya dari mana sumbernya, apakah ini benar media terpercaya, apakah ada bukti yang mendukung. Kemampuan ini disebut literasi digital. Dan ini adalah fondasi utama budaya bermedia yang baik. Pilar kedua, etika digital. Apa sih etika digital? Etika digital yaitu sikap kita dalam berinteraksi di dunia maya. Sama seperti kita bersikap sopan di dunia nyata. Kita juga wajib menjaga etika di dunia digital. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak melakukan cyberbullying, dan menghormati privasi orang lain. Ingat, komentar dan konten yang kita posting meninggalkan jejak digital yang bisa bertahan lama. Jadi, dipikir dulu sebelum bertindak. Pilar ketiga adalah keamanan digital. Ini tentang bagaimana kita melindungi diri kita dan data pribadi kita di ruang digital. Jadi kita jangan sembarangan membagikan informasi pribadi seperti nomor KTP, alamat rumah, dan data keuangan di internet. Selain itu, kita juga perlu waspada terhadap hoax dan disinformasi. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Seperti baca sampai selesai, cek sumbernya, serta cek dari sumber lain yang lebih terpercaya. Nah, jangan sampai kita itu menjadi penyebar informasi palsu yang banyak merugikan orang. Pilar yang keempat adalah budaya bermedia yang positif dan produktif. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, berkreasi, berbagi inspirasi, serta membangun komunitas yang positif. Media sosial bukan cuma tempat hiburan saja, tapi juga bisa menjadi platform untuk belajar skill baru, membangun personal branding, bahkan berkontribusi dalam masyarakat. Sekarang, kita lihat contoh-contoh nyata budaya bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, anti-hoax. Ketika menerima pesan berantai yang berisi berita mengejutkan, jangan langsung diteruskan. Cek terlebih dahulu di situs cek fakta seperti turnbacksource.id atau cekfakta.com. Contoh kedua, etika berkomentar. Saat kita tidak setuju dengan pendapat seseorang di media sosial, sampaikan dengan kalimat yang sopan dan berbasis argumen, bukan dengan kata-kata kasar atau serangan pribadi. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan menyampaikannya yang membedakan orang yang berbudaya digital dengan yang tidak. Contoh yang ketiga, screen time yang sehat. Atur waktu penggunaan gadget secara sadar, manfaatkan fitur screen time di iPhone atau digital wellbeing di Android untuk memantau dan membatasi durasi penggunaan aplikasi tertentu. Contoh yang keempat, kontennya positif. Alih-alih hanya scroll tanpa tujuan, gunakan media sosial untuk mengikuti akun-akun edukatif, berbagi karya, atau mendukung kreator lokal yang membuat konten bermanfaat. Meski sudah tahu keempat pilar tadi, menerapkannya sehari-hari itu nggak selalu mudah loh. Ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi. Yang pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan tren atau informasi yang bikin kita jadi kompulsif buka media sosial setiap beberapa menit. Kedua, echo chamber. Kondisi di mana algoritma hanya menyuguhkan konten yang sesuai dengan pandangan kita, sehingga kita jarang terpapar sudut pandang lain.
Untuk mengatasinya, sesekali cari secara aktif sumber berita atau opini dari berbagai perspektif. Jangan hanya mengandalkan apa yang muncul di beranda ya. Ketiga, kelelahan digital atau digital fatigue. Rasa lelah mental akibat terlalu lama terpapar layar dan informasi. Disinilah pentingnya digital detox. Misalnya, menetapkan 1 hari dalam seminggu untuk mengurangi penggunaan gadget atau menerapkan aturan no gadget di jam-jam tertentu, seperti saat makan malam keluarga. Terakhir, tantangan menjaga jejak digital. Apapun yang kita posting hari ini bisa mempengaruhi reputasi kita di masa depan, termasuk saat melamar kerja atau sekolah. Karena itu, biasakan berpikir 2 kali sebelum posting, dan sesekali lakukan self-audit. Cek kembali unggahan lama kita, apakah masih relevan atau pantas untuk dilihat orang lain. Dengan mengenali tantangan ini sejak awal, kita jadi lebih siap untuk menerapkan budaya bermedia digital yang sehat, bukan cuma tahu teorinya saja. Supaya lebih paham kenapa budaya bermedia digital ini penting banget, yuk kita lihat beberapa fakta. Menurut laporan digital nasional, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam sehari untuk mengakses internet. Dan sebagian besar waktu itu dipakai untuk media sosial. Bayangkan, itu hampir sepertiga hari kita habis di dunia maya loh. Yang lebih mengejutkan, banyak dari kita ternyata yang masih muda termakan hoax. Riset menunjukkan, mayoritas masyarakat pernah membagikan informasi yang belakangan diketahui tidak benar. Seringkali tanpa sengaja, karena buru-buru forward tanpa mengecek dulu. Ini bukan salah kita sepenuhnya. Informasi memang bergerak sangat cepat. Tapi ini juga tanda bahwa literasi digital adalah kemampuan yang harus terus kita latih. Bukan sesuatu yang otomatis kita punya begitu saja. Di sisi lain, kasus cyberbullying dan penyalahgunaan data pribadi juga terus meningkat setiap tahunnya. Banyak korban tidak menyadari bahwa data yang mereka bagikan, meskipun sekadar lokasi check-in, nomor telepon di bio, atau bahkan foto dengan latar rumah, bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Fakta-fakta ini bukan cuma untuk nakut-nakuti loh, tapi untuk mengingatkan kita bahwa dunia digital itu nyata, dan nampaknya pun nyata. Baik dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Untuk kesimpulannya, teman-teman, mari kita tarik benang merahnya. Menjadi warga digital di era modern ini bukan sekedar mengikuti tren, melainkan tentang bagaimana kita merawat integritas diri di ruang cyber. 4 pilar yang telah kita bahas kecakapan. Yang pertama yaitu etika, yang kedua adalah keamanan, dan yang terakhir adalah produktivitas digital. Bukanlah sekedar teori, melainkan kompas navigasi agar kita tetap relevan dan berdaya. Ingatlah prinsip ini, klik dengan logika, saring sebelum berbagi, dan resapi sebelum memberi komentar. Waktu digital Anda adalah aset yang berharga, maka investasikanlah pada hal-hal yang mampu menumbuhkan kapasitas diri dan memberikan dampak positif bagi sekitar. Kami dari kelompok 3 Literasi Digital pamit undur diri. Mudah-mudahan video singkat ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.